banyak seperti kecurangan-kecurangan itu bisa terjadi. Ya. Misal orang itu kebanyakan kasus yang ditemui itu mereka itu tidak tahu bahwa mereka itu anggota partai. Cuap-cuap bareng Edi Putra. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu kembali ya. Sudah lama tidak menyapa Anda di channel saya Cuap-cuap bareng Edi Saputra. Nah, malam ini alhamdulillah kita bertemu kembali dengan Bapak Aprizal SPDI. Beliau merupakan mantan penyelenggara pemilu Kota Sungai Penuh, dan alhamdulillah sekarang beliau aktif di satu buah organisasi Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Sungai Penuh, atau yang kita singkat dengan JADI Kota Sungai Penuh. Ada baiknya kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Aprizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya untuk saat ini? Alhamdulillah, seperti bagaimana Bung Edi lihat, kita berkeadaan sehat-sehat saja. Dan bagaimana Bung Edi? Dan kita juga kegiatannya? Alhamdulillah sehat, dan sekarang alhamdulillah kegiatan kita dikasih rezeki oleh Allah di sekolah. Nah, untuk tema kita malam ini Pak Aprizal itu mengenai verifikasi faktual partai politik menuju pemilu 2024. Nah, sesuai dengan tema kita malam ini, salah satu yang ingin saya tanyakan kepada Pak Aprizal gini. Kemarin sempat saya dengar kabar Jaringan Demokrasi Indonesia JADI itu mengadakan temu nasional di Jakarta, dan ingin saya tanyakan apa sih rekomendasi dari JADI setelah adanya pertemuan tersebut, dan siapa saja orang-orang yang hadir di sana. Baik, Bung Edi, memang betul tanggal 17 kemarin, bulan September itu dilaksanakan temu nasional Ya. Jaringan Demokrasi Indonesia. Di dalam acara tersebut dihadiri oleh seluruh mantan-mantan penyelenggara KPU RI, ya. Di situ ada Pak Ari Budiman, Pak Adar Nafis, Bu Ida, ya, dan banyak lain. Banyak juga penyelenggara yang lain, termasuk seluruh Jaringan Demokrasi se-Provinsi Jambi, se-provinsi, ya, Jaringan Demokrasi provinsi. Dan setiap provinsi mengirim utusannya, dan kita alhamdulillah mengikuti secara Zoom meeting, secara daring. Dan pada pelaksanaan temu nasional itu salah satu rekomendasi dalam pertemuan itu, di mana Jaringan Demokrasi Indonesia bersama dengan elemen-elemen lainnya akan mengawal proses demokrasi kita yang akan dilaksanakan tahun 2024, yang tahapannya sudah mulai dari sekarang ini. Kita mengawal demokrasi supaya berjalan dengan cara demokratis dan berintegritas. Nah, itu salah satu rekomendasi daripada temu nasional kemarin. Mungkin itu Bung Edi untuk Poin pertama ya. Poin pertama, Jaringan Demokrasi. Baik, kita tahu bahwa menuju atau menjelang pemilu itu tentu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh penyelenggara. Dan di sini satu hal yang ingin saya tanyakan itu, apa saja tahapan-tahapan apa saja yang dilaksanakan oleh penyelenggara tersebut, yang dilaksanakan sekarang, yang maksudnya yang sedang dilaksanakan sekarang, dan setelah itu apa saja tahapan-tahapannya. Baik, Bung Edi, kalau bicara masalah tahapan, kita juga tidak lari daripada peraturan KPU. Jadi dalam pelaksanaan demokrasi, pelaksanaan pemilihan umum, itu kita tidak lari daripada dasar hukumnya. Nah, tahapan
pemilu berdasarkan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 itu sekarang KPU sedang melaksanakan verifikasi faktual. Jadi seluruh kabupaten kota sekarang bertebaran ke partai-partai ataupun ke masyarakat itu untuk memfaktualkan setelah hasil daripada KPU RI mengumumkan hasil yang memenuhi syarat administrasi partai politik yang memenuhi syarat administrasi secara nasional pada 18 partai yang dinyatakan memenuhi syarat. Nah itu yang difaktualkan oleh KPU kabupaten kota. Dan bersamaan itu juga kita lihat di Bawaslu sekarang, Bawaslu kabupaten kota juga sedang melaksanakan rekrutmen daripada badan ad hoc-nya Panwas Kecamatan. Yang kita lihat perkembangannya sekarang sudah keluar nama 6 besar hasil daripada tes tertulis di Panwas Kecamatan di setiap kabupaten kota. Nah itu yang kita lihat perkembangannya juga yang akan dilaksanakan ke depan itu mulai dari bulan Oktober ini itu dilaksanakan penentuan jumlah kursi dan penataan dapil daerah pemilihan di setiap wilayah. Nah, di Kota Sugarno juga akan ditentukan apakah kita masih tetap dapilnya dapil yang kemarin ataupun jumlah kursi kita apa masih tetap 25 atau ada pengurangan ataupun ada penambahan. Itu nanti kita lihat tahapannya pada bulan ini. Ya, ini tadi kata Pak Aprizal tadi kan sekarang penyelenggara sedang melaksanakan verifikasi faktual partai politik. Nah, sebagai orang awam atau mungkin ini sebagai ilmu untuk masyarakat, kebetulan abang pernah Pak Aprizal pernah menjadi seorang penyelenggara di Kota Sungai Penuh. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apa saja yang diverifikasi oleh penyelenggara terhadap partai politik tersebut. Jadi setelah tahapan daripada verifikasi administrasi itu tahapan verifikasi faktual. Jadi KPU kabupaten kota memfaktualkan ke seluruh partai politik yang telah memenuhi syarat administratif tadi. Ya, pertama masalah kepengurusan. Kemudian memperhatikan keterwakilan 30% keturunan perempuan. Itu nanti dicocokkan, kepengurusan dicocokkan, betul kan? Yang namanya si A ini sebagai ketua partai sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga sesuai dengan SK yang telah diverifikasi oleh Menkumham, ya, betul tidak ketua ataupun sekretaris ataupun bendahara ya kepengurusan partai itu sesuai dengan KTP, KTA ataupun KK dicocokkan dengan orangnya, betul tidak? Ini sebagai pengurus. Kemudian ketua perempuan 30% memperhatikan di situ bunyinya. Ya. Kemudian kantor, apakah kantor itu disewa atau milik sendiri atau bagaimana? Betul tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di berkas administrasinya itu. Ya. Kemudian kantor itu juga bukan sinanya itu hanya numpang-numpang saja. Itu memang harus kantor itu mulai dari sekarang sampai berakhirnya tahapan pemilu itu harus tetap kantornya itu. Nah ini harus kita diperifikasi. Kemudian juga keanggotaan partai politik ini itu 1/1000 paling kurang 1/1000 jumlah anggota. Jadi partai politik itu memenuhi syarat ketika dia itu punya anggota 1/1000. 1/1000 daripada jumlah penduduk. Maksud 1/1000 tuh jumlah anggotanya. Jadi paling kurang 1000
1/1000 jumlah anggota di kabupaten kota. Jadi kalau kurang itu tidak berarti tidak bisa. Itu dia akan difaktualkan oleh kabupaten kota. Nah, faktualnya itu nanti apakah 1000 orang misalnya itu harus ditemuin, harus difaktual semua? Bukan. Itu nanti ada sampel. Nah, ada sampel segi nanti partai politik dan KPU itu akan melaksanakan sampel diambil dari di Sipol, Sistem Informasi Partai Politik. Itu ada metode untuk mengambil sampel. Itulah sampel itu nanti akan difaktualkan. Apakah si A ini betul-betul sebagai anggota partai politik yang dituju ataupun yang difaktualkan itu apa tidak. Itu. Nah, gini, ini semakin kesini saya sepertinya semakin banyak banyak punya pertanyaan untuk Pak Prita. Siap. Nah, tadi katanya verifikasi faktual itu mulai dari kepengurusan sampai ke kantor atau sekretariatnya gitu ya kan. Nah, memungkinkan tidak terjadinya kecurangan di sana untuk masalah verifikasi ini ke partai politik. Nah, kalau seandainya nanti terjadi sebuah kecurangan, anggap saja gini, partai politik A misal, laporannya ke penyelenggara jumlah anggotanya sekian, ketua sampai bendaharanya ini orangnya, kantornya ini. Nah, seandainya nanti setelah tadi kan Pak Prita bilang tidak mungkin ditanyain satu persatu orangnya. Sebanyak 1000 orang. Iya, sebanyak 1000 orang. Paling nanti disampel gitu. Nah, seandainya nanti anggaplah ini untuk keanggotaan bisalah kita main-mainkan misalnya kan. Nah, seandainya untuk kepengurusan inti ini tidak sesuai dengan nama yang diajukan ke penyelenggara. Nah, berarti terjadi kecurangan di sana. Nah, bagaimana pihak penyelenggara untuk menyelesaikan masalah ini? Apakah partai tersebut gagal atau bagaimana? Baik. Ini tugas dari kita semua, ya. Terutama tugas daripada Bawaslu. Jadi Bawaslu itu harus setiap mendampingi daripada KPU untuk masalah partisi faktual itu. Ya, harus didampingi, ya. Betul tidak KPU itu bertugas atau melaksanakan verifikasi faktual sesuai dengan aturan yang ada. Ya. Itu didampingi, dan juga tugas kita masyarakat. Ya. Banyak seperti kecurangan-kecurangan itu bisa terjadi. Ya. Misal orang itu kebanyakan kasus yang ditemui itu mereka itu tidak tahu bahwa mereka itu anggota partai politik. Didaftarkan sebagai anggota. Tapi tahu di privasi memang dia tidak tahu, tapi dipaksakan menjadi anggota partai politik. Ini kan satu kecurangan. Nah, kecurangannya ini itulah tugas daripada kita selaku masyarakat, Bawaslu, ya, untuk mengawasi hal itu. Dan kalau kita memang tidak sebagai anggota partai politik, dicomot-comot saja nama kita terdaftar sebagai, ini harus kita buat suatu pernyataan bahwa kita ini bukan salah satu anggota partai politik. Makanya dipeleksi oleh KPU. Wah, ini buat suatu pernyataan ini tidak memenuhi syarat sebagai anggota. Bisa juga masyarakat itu dia anggota partai politik tapi yang bersangkutan bekerja sebagai TNI atau Polri. Ini pun tidak boleh. Itu tidak memenuhi syarat. Maka KPU harus menyatakan tidak memenuhi syarat. Tidak bisa kita paksakan. Termasuk yang bersangkutan itu kurang umur, belum cukup sebagai pemilih ya. Atau 17 tahun atau belum kawin. Ya, itu dinyatakan tidak memenuhi syarat. Nah, inilah tugas kepada masyarakat untuk mengawal bersama-sama, termasuk Bawaslu. Ya, kita kawal. Termasuk kepengurusan. Kepengurusan pun demikian. Nah, kepengurusan itu harus kita temui. Andai kata yang bersangkutan tidak ada di tempat, maka sekarang dalam aturan
peraturan KPU nomor 4 masalah verifikasi, pendaftaran verifikasi partai politik ini, itu boleh menggunakan media elektronik ataupun bisa video call untuk mempertuakan itu. Betul tidak orang ini sesuai dengan KTP ataupun foto ataupun orang yang bersangkutan, betul tidak sebagai pengurus ataupun anggota. Demikian Bung Edi. Ya, nah menjelang mendekati pemilu itu memang ya baik partai politik baik penyelenggara itu banyak yang ya gimana lah gitu ya. Nah pernah saya lihat kemarin ada penyelenggara yang anggap sajalah di sini KPU yang berkeliaran atau berterbaran di setiap kecamatan yang ada di kota Sungai Penuh. Kadang saya heran kenapa sih ini KPU ini berkeliaran atau bertebaran di setiap kecamatan. Nah, yang ingin saya tanyakan sama Pak Prizal itu, apa sih tujuan KPU itu berkeliaran atau bertebaran di setiap kecamatan? Nah, kalau seandainya memang memang itu memang terjadi, pihak KPU memang bertebaran di setiap kecamatan, bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Nah, ini jangan salah pandangan, jangan salah persepsi, Bung Edi, Iya. Memang sekarang ini tahapannya tahap faktual. Iya. Faktual itu memang KPU Kabupaten Kota itu turun ke lapangan, termasuk sebagai verifikator ya, verifikasi yang memverifikasi itu kan, baik KPU maupun staf, termasuk daripada Panwas, Bawaslu yang mengawasinya itu. Nah, ini salah satu tugas daripada penyelenggara untuk mensosialisasi kepada masyarakat. Jadi masyarakat tidak heran, ini kenapa pula nih banyak ini, jangan-jangan ini pendataan atau mendata supaya dapat bantuan apa segala macam kan? Iya. Masyarakat agak kaget. Nah, ini salah satu daripada tugas penyelenggara untuk mensosialisasikan tahapan itu. Gitu. Nah, gitu para pemirsa semuanya, kita jangan terlalu cepat memvonis KPU ini sudah main curang, KPU ini sudah main ke rumah, anggap saja bakal caleg misal. Itu jangan kita terlalu cepat mengambil kesimpulan seperti yang dijelaskan oleh Pak Prizal tadi. KPU sekarang memang tugasnya sebagai verifikator, dan juga pihak KPU juga mensosialisasi ke masyarakat tentang bagaimana cara pemilu dan apa-apa saja syarat sebagai pemilih, gitu ya Pak ya. Iya. Betul. Nah, jadi pada masyarakat khususnya Kota Sungai Penuh dan di seluruh Nusantara, jangan terlalu cepat memvonis bahwa kalau seandainya kita ketemu sama pihak KPU bertebaran masuk ke rumah, keluar rumah, itu jangan kita cepat ambil kesimpulan orang KPU akan membuat kecurangan atau segala macam. Nah, itu sudah dijelaskan tadi oleh Pak Prizal. Nah, ini hal yang sangat menarik kalau bagi saya. Kota Sungai Penuh dibandingkan dengan Kabupaten Kerinci. Kota Sungai Penuh itu jumlah penduduknya tidak sebanding dengan kabupaten. Maksudnya lebih cenderung banyak kabupaten jumlah penduduknya daripada kota. Sedangkan untuk jumlah anggota DPRD-nya itu setahu saya ya Pak Prizal ya, setahu saya jumlah anggota DPRD kabupaten itu kalau tidak salah 30 orang dan kota 25 orang. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk itu sangat jauh perbedaannya. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan inti, bagaimana sih cara mempresentasi dari jumlah penduduk dengan anggota dewan? Gitu. Sebelum kita masuk ke pertanyaan inti. Iya, jadi
jumlah kursi. Ya, jumlah kursi ya. Jumlah kursi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu Kota Sungai Penuh jumlah penduduknya itu lebih daripada 100.000. Nah. Maka sesuai dengan undang-undang, kalau jumlah penduduk sampai 100.000 maka jumlah kursinya adalah 20 orang. Nah, sedangkan Kota Sungai Penuh lebih sedikit daripada 100.000. Lebih sedikit. Lebih sedikit. Nah, itu 100 sampai 200.000 itu jumlah kursi di suatu daerah itu adalah 25 kursi. Maka Kota Sungai Penuh sekarang masih 25 kursi. Nah, bagaimana yang akan datang? Apakah Sungai Penuh ini masih bertahan 25 kursi atau lebih? Atau bisa 30 atau bisa kurang? Nah, ini kita tunggu. Nah, tahapan yang akan dilaksanakan oleh KPU pada mulai bulan ini, bulan Oktober sampai bulan Februari, itu adalah penetapan jumlah kursi, penetapan jumlah kursi dan penataan pemilih atau dapil. Nah, ini KPU nanti akan menerima dari Mendagri yaitu data penduduk, jumlah penduduk se-Indonesia per kabupaten kota, maka disitulah akan ditentukan sesuai dengan undang-undang. Makanya ke Kota Sungai Penuh dengan Kerinci memang berbeda jumlah kursinya. Kenapa kabupaten banyak? Karena jumlah penduduk Kabupaten Kerinci itu lebih daripada 200.000. Kurang daripada 300 menjadi 30 kursi. Atau kalau lebih 300 menjadi 35 kursi. Oke. Nah, itu. Ini kan gini. Statement abang tadi kan itu kan kemarin jumlah penduduk kemarin lebih sedikit, ya kan, lebih sedikit dari 100.000. Nah, kalau seandainya 2024 ini kurang dari 100.000, apakah memungkinkan pertama apakah memungkinkan jumlah kursi itu dikurang, dan yang kedua bagaimana cara kalau seandainya jumlah kursi itu berkurang, otomatis dapilnya pun berkurang gitu. Nah ini kita lihat nanti. Makanya sudah saya sampaikan tadi, dan juga saya dapat informasi bahwa jumlah penduduk untuk penetapan dapil ini tidak dipakai per semester yang kemarin. Mungkin jumlah penduduknya secara berkesinambungan, ya, secara berkesinambungan. Nanti setiap tahapan nanti akan ditentukan jumlah penduduknya. Nah, pas penetapan jumlah kursi, kalau jumlah penduduk kita kurang daripada 100.000 ya otomatis jumlah kursi kita berkurang. Jumlah kursi berkurang? Ya. Apakah tadi dapil juga berubah? Nah, ini tergantung dari wilayah kita, apakah dapil ini di satu daerah itu sangat mempengaruhi, sangat berubah jumlah penduduknya. Kalau berubah pergerakan ini tentu dapil akan berubah. Nah, sesuai dengan prinsip penataan dapil. Ya. Jadi ada perubahan daripada jumlah kursi ataupun dapil nanti ada memungkinkan. Sangat memungkinkan kalau itu jumlah penduduk sangat ada perubahannya. Ya. Gitu. Jadi gini Pak Blegat, ini makin kesini kita semakin asik saja gitu ya. Nah, sebagai seorang putra pesisir bukit, ya, bagaimana menurut pandangan kacamata Pak Blegat sendiri tentang dinamika politik yang ada di pesisir bukit? Pesisir bukit ini adalah daerah yang sangat strategi. Ya. Strategisnya apa? Kita lihat perkembangan daripada pemilu-pemilu sebelumnya yang sudah lalu. Itu pesisir bukit tempat orang mengambil suara. Ya. Lumbung daripada daerah-daerah lain yang mengambil suara. Memang pesisir bukit masuk daripada dapil 2 di Kota Sungai Penuh. Dapil 2 terdiri dari Samparan Dawa, Pesisir Bukit dan Kota Baru. Nah, terbukti bahwa Pesisir Bukit itu hampir daripada tidak ada calon atau wakil di anggota dewan.
Ini kenapa? Karena politik di Pasir Bukit ini kalah dengan daerah Ambarawa ataupun daerah Kota Baru. Nah, kenapa demikian? Ini salah satu termasuk daripada satu kajian dalam pendataan dapil nanti. Ya, kajian itu nanti bahwa ada politik minoritas. Minoritas ini istilahnya itu memang kita tidak mampu bersaing dengan daerah-daerah yang lain, kecamatan lain. Ya, ini sangat menentukan daripada penentuan dapil. Itu salah satu prinsip dalam penentuan dapil. Nah, bisa jadi ini kan tugas daripada kita semua, termasuk tugas daripada penyelenggara untuk mengatur dapil di Kota Sungai Penuh. Bagaimana untuk dapil kita ke depan? Nah, ini sangat menarik, kita harus kaji. Kita kaji baik itu penyelenggara ataupun masyarakat Kota Sungai Penuh ataupun tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh politik. Ini kita kaji betul-betul. Apakah dapil yang ada ini masih masih ideal untuk Kota Sungai Penuh atau bagaimana? Nah, ini. Pasir Bukit ini minoritas di dalam mayoritas ya. Iya. Ya. Padahal jumlah penduduknya dibanding dengan kecamatan lain, mungkin kecamatan sebelah mungkin jauh lebih banyak Pasir Bukit. Seharusnya seminimal mungkin itu Pasir Bukit 2 atau 3 orang yang bisa kita naikkan ke sana. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk saya. Bukan pertanyaan terakhir. Nah, pemilih pemula itu mulai dari dan di usia 17 tahun itu rata-rata usia anak pendidik usia pelajar, sekolah pelajar ya. Usia pelajar. Nah, bagaimana pihak sewaktu Pak Prital sebagai penyelenggara kemarin, bagaimana dari pihak penyelenggara itu untuk mengedukasi pelajar ini tentang pentingnya untuk datang ke TPS dan memilih wakil rakyatnya. Bagaimana itu penyelenggara melakukan hal tersebut? Iya, sangat menarik itu pertanyaan Bung Edi. Untuk masalah pemilih pemula, waktu zaman saya dulu juga kita turun ke sekolah-sekolah, termasuk di STM. Saya pernah untuk melaksanakan sosialisasi di STM. Di SMK 2. SMK 2. Ya, dulu STM ya. Waktu zaman kami dulu STM. Kalau STM itu sekolah tinju meninju. SMK 2. SMK 2. SMK 2, SMEA, SMA 4. Dulu yang ada di SMA yang ada di Kota Solo, kita ikut melaksanakan sosialisasi di sekolah-sekolah. Dan saya sangat menarik pada di suatu sekolah itu, ya, itu kan ada setiap tahun ada pemilihan ketua OSIS. Nah, ini kalau bisa sebelum pelaksanaan ketua OSIS ini dari pihak sekolah ini berkoordinasi dengan KPU. Bagaimana pelaksanaan pemilihan ketua OSIS ini kita laksanakan sebagaimana pemilihan umum. Itu bisa untuk sebagai menarik kepada siswa untuk melaksanakan demokrasi. Jadi mereka itu mengerti di pelaksanaan pemilihan umum, dan juga dia mengerti apa arti penting untuk pemilihan. Jadi kalau ada event-event pemilihan ketua OSIS misalnya di sekolah, coba bikin MOU kerjasama dengan KPU. Saya rasa KPU bersedia untuk memberi menteri ke sekolah-sekolah dan membuat satu sistem dari pemilihan ketua OSIS itu, bagaimana sistem pemilu yang sebenarnya. Ini sangat menarik, ini tidak dilaksanakan. Tapi sebenarnya saya jawab dulu ya Pak ya. Alhamdulillah SMK Negeri 2 kemarin sebelum SMK 2 melaksanakan pemilihan ketua OSIS, memang kami SMK 2 itu sempat berkonsultasi dengan pihak KPU, dan alhamdulillah kami dikasih minjam milik suara.
Memang dari dulu juga banyak selesai hanya pinjam kotak suara. Oh gitu. Kita yang pinginnya kita itu pihak sekolah ini bikin MOU bagaimana KPU ini memberi suatu edukasi bagaimana sistem penyelenggaraan pemilu yang sebenarnya. Jadi kepanitiaan bagi sekolah itu bikin apakah ada di sekolah itu muatan lokal atau kegiatan ekstrakurikuler, panggil KPU untuk sosialisasi bagaimana cara melaksanakan itu pemilihan, tahapan-tahapan apa saja untuk pemilihan itu. Nah, jadi bisa jadi bukannya koordinasi dengan KPU dapat kotak suara. Kebanyakan kayak gitu. Terus nanti dipinjam pulangin lagi. Nah, terakhir sebagai mantan penyelenggara pemilu dan sekarang Pak Aprizal aktif di Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Sungai Penuh. Ini pertanyaan ini mungkin seringkali saya dapati dari baik itu orang yang kenal sama Pak Aprizal, baik itu yang sekedar tahu namanya saja, ya kan. Nah, ada sih niat Pak Aprizal ini untuk ikut bertarung di 2024. Tarung tinju atau tarung apa ini? Maksudnya bertarung di legislatif. Oh, untuk sebagai calon legislatif. Kalau masalah peluang, siapa saja itu bersedia. Ya. Kalau ada peluang. Berpeluang. Ya, ada peluang, ada kesempatan. Ya, siapa saja ya rugi kalau tidak kita ambil kesempatan itu kan. Selagi ada peluang. Kalau peluangnya nggak ada ya kita juga nggak bersedia. Tapi kalau peluang ada, kesempatan ada, ya masyarakat sangat mendukung, ya apa salahnya? Nah, kita ikut berkompetisi peluang, di legislatif. Jika peluang ada, kesempatan ada. Kalau tidak mungkin lah gini Pak. Kalau orang yang sering bertanya, Bapak itu maju nggak? Berarti orang itu ada keinginan untuk duduk sama Pak Aprizal gitu kan. Nah, berarti peluangnya ada. Kesempatannya pun kalau saya lihat sejauh ini pun ada. Nah, mau tidak bertarung gitu. Ya, supaya masyarakat itu tahu, oh Pak Aprizal itu pengen maju. Mending kita ke beliau saja daripada kita mendukung yang lain gitu. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Kalau memang peluang kesempatan ada, itu apa salahnya? Kita siap. Siap. Kita berarti siap. Ya, berarti siap ya. Ya, insya Allah. Baik, terima kasih Pak Aprizal. Baik, itu tadi job kita bersama Pak Aprizal SPDI yang merupakan mantan penyelenggara pemilu Kota Sungai Penuh dan sekarang beliau aktif di Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Sungai Penuh. Sangat asik berjob-job bareng beliau dan banyak pendidikan edukasi yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Insya Allah menjelang pemilu, mendekati pemilu nanti, beliau yang merupakan mantan penyelenggara akan kita undang lagi ke channel kita supaya lebih mengedukasi kita lagi dan supaya kita lebih tahu bagaimana seharusnya memilih dan orang yang seperti mana yang harusnya kita pilih. Baik, demikianlah job kita pada malam hari ini. Sampai jumpa dengan kesempatan. Salam Indonesia.